Baik, terima kasih. Pertama-tama saya haturkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Wek Tet Tong Tien, Rahayu Rahayu, dan salam Pancasila. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Dewan Pendiri, kemudian juga kepada pembina. Hari ini ada Prof. Haryono. Selamat ulang tahun, Prof. Kemudian ada Dewan Pakar, dan ada juga dari Dewan Pengawas, kemudian kepada Ketua Umum, dan kepada Pak Sekjen, kemudian juga kepada rekan-rekan di DPP, dan kemudian di tingkatan DPD dan DPC seluruh nasional. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, tentang pemahaman refleksi untuk tahun akhir, refleksi akhir tahun 2020. Saya mau mengangkat pemahaman tentang masalah bagaimana tentang nilai kesejatian daripada Pancasila ini. Bapak-bapak dan Ibu sekalian, Indonesia memang merupakan negara yang beragam dari berbagai aspek, baik kekayaan alam, sistem keyakinan, dan budaya. Hal ini memang menunjukkan betapa luasnya dan dinamisnya ruang-ruang pertemuan antar berbagai aspek itu. Globalisasi menjadikan Indonesia tempat bertemunya berbagai faham, mulai kapitalisme, kolonialisme, imperialisme, datangnya sistem keyakinan Hindu, Buddha, Kristen, Katolik, Islam yang telah berlebur, berakulturasi, serta migrasinya dari berbagai masyarakat, baik itu dari orang Cina, Arab, Eropa, dan lain-lain, berasimilasi dalam rumah bersama, yaitu Indonesia. Indonesia menjadi tempat hidup bersama di 70.000 lebih pulau. Rumah bagi 300 lebih kelompok etnik, 700 ribuan bahasa dan dialek, dan 6 kelompok agama serta penghayat kepercayaan. Ini memang tidaklah mudah. Tentu mempunyai tantangan tersendiri yang berbeda dengan negara-negara lain dalam mempersatukan berbagai kepentingan yang beragam ini. Keberagaman memang mempunyai esensi adalah perbedaan. Namun perbedaan adalah bukan pertentangan, tetapi pertentangan dapat menjadi perbedaan atau terjadi karena akibat perbedaan. Perbedaan atau pertentangan karena ras, etnik, agama, kepercayaan, kelas sosial, pandangan politik, dan gender yang berbeda itu seringkali dilekati ciri-ciri atau stereotip tertentu yang sebenarnya merupakan hasil daripada konstruksi sosial. Konstruksi sosial yang terjadi itu karena pertemuan dari berbagai aspek yang mempengaruhinya. Apabila tidak adanya pengendali, maka akan terjadi kehidupan seperti hutan rimba atau struggle for life, yang memungkinkan terjadinya perang di antara saudara-saudara kita sendiri. Nah, ini adalah catatan refleksi kita. Apakah kita mau sampai kita menjadikan perang di antara kita sendiri? Beberapa pesan dalam nilai kebudayaan telah disampaikan dalam cerita Bratayuda yang berarti perang saudara, yang menyampaikan bahwa pesan terjadinya peperangan saudara antara Kurawa dan Pandawa membawa dampak terhadap rasa sakit hati yang dibawa sampai kepada turunannya. Kita bisa melihat pada cerita Parikesit dan selanjutnya kepada turunannya. Sehingga cerita ini hampir analogis dalam konstruksi sosial di Indonesia. Pesan dalam cerita Bratayuda adalah peperangan dalam saudara tidak akan menghasilkan keuntungan. Tidak ada yang kalah dan tidak ada yang menang. Yang ada adalah menimbulkan rasa sakit hati sehingga akan mengungkapkan dendam kesumat. Apabila kita melihat pitutur Jawa, saya melihat ada satu pitutur Jawa yang mengatakan bahwa sugih tanpa banda, digdaya tanpa aji, nglurug tanpa bala, menang tanpa ngasorake. Berarti secara harfiah dapat diartikan
kaya tanpa harta, memiliki kesaktian tanpa ilmu atau benda pusaka, menyerang tanpa bala pasukan, menang tanpa merendahkan. Oleh karena itu, dalam proses refleksi kita adalah proses perjuangan di Indonesia harus mengutamakan budi luhur atau budi utama. Sebagaimana yang telah disampaikan oleh Profesor Daud Yusuf yang menjelaskan tentang berdirinya Budi Utomo yang dikenal dengan Kebangkitan Nasional pada tanggal 20 Mei tahun 1908. Dasar perjuangannya adalah perpaduan antara semangat nasional yang tumbuh dan menyala untuk membasmi persoalan bangsa adalah dengan cara pencerahan akal budi yang dimungkinkan sekali oleh pengemban pendidikan dan kemajuan kebudayaan. Tentunya, Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian, saudara-saudara sebangsa dan tanah air, harapan besar berdirinya negara Republik Indonesia adalah merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Itu adalah merupakan harapan yang berpijak pada falsafah dan visi kebangsaan yang dibangun atas dasar kesejahteraan dan nilai-nilai luhur bangsa. Kemajemukan keberagaman Indonesia dengan posisi strategisnya dalam pergaulan antara bangsa dan dinamika perkembangan bangsa Indonesia itu disusun dalam kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, keadilan sosial, yaitu Pancasila. Pancasila milik bersama, bukan milik pribadi atau golongan. Oleh karena itu, Pancasila tidak perlu ditentangkan siapa yang paling Pancasilais. Pancasila adalah nafasnya bangsa Indonesia. Pancasila adalah sistem dan nilai filsafati yang terbaik dimiliki oleh bangsa Indonesia sebagai dasar acuan bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam semangat Bhinneka Tunggal Ika. Oleh karena itu, seluruh bangsa Indonesia wajib menjunjung tinggi, menjaga dan mengaktualisasikan dan membela Pancasila. Pancasila adalah sistem nilai fundamental yang harus dijadikan dasar dan acuan pemerintah NKRI dalam melaksanakan tugas pokoknya melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan melaksanakan ketertiban dunia yang berdasar kepada kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial dalam rangka mewujudkan visi bangsa Indonesia yaitu merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Pancasila adalah dasar negara, oleh karenanya Pancasila harus dijadikan sumber nilai utama dan sekaligus tolak ukur moral bagi penyelenggaraan negara dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Nilai kesejatian Pancasila digali dari nilai-nilai bangsa yang berbineka tunggal ika dengan pengakuan dan penerimaan akan perbedaan aspek berbudaya dan beragama serta berkepercayaan untuk mewujudkan semangat gotong royong, toleransi, dan kearifan lokal. Keteladanan nilai-nilai Pancasila harus dimulai dari organisasi terkecil, dalam hal ini keluarga, dengan cara pembiasan kehidupan sehari-hari, sekolah, masyarakat, bangsa, dan negara. Pengejawantahan nilai Pancasila perlu dirumuskan dengan cara yang sederhana pada berbagai aspek kehidupan, baik pendekatan budaya dan keteladanan para penyelenggara negara. Tentunya perlu berbagai langkah strategi. Dalam bidang sosial budaya, agama kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa perlu menumbuhkan pusat pendidikan dan pembudayaan Pancasila secara mandiri, kreatif, inovatif, dan dinamis sejalan perkembangan dunia. Dalam bidang hukum, politik, pertahanan, keamanan, Pancasila dijadikan sumber material dan sumber nilai untuk penyusun dan peninjauan peraturan perundang-undangan, kebijakan politik, dan strategi pertahanan. Dalam bidang ekonomi dan kesejahteraan, Pancasila wajib dijadikan azas bagi sistem perekonomian nasional, bukan adalah sistem perekonomian dari satu golongan, dalam rangka mewujudkan kesetaraan bagi rakyat Indonesia melalui peninjauan kembali berbagai kebijakan produk perundang agar terwujudnya kembali sistem ekonomi Pancasila. Kesemuanya upaya ini adalah dalam upaya untuk mewujudkan secara nyata nilai kesejatian Pancasila dalam setiap aspek dan sendi kehidupan dan penghidupan masyarakat bangsa dan negara Indonesia. Pancasila akan menjadi nuraninya masyarakat Indonesia. Pancasila adalah ideologi negara dan menjadi penuntun jalan bagi masyarakat Indonesia secara sadar, penuh keikhlasan, tanpa paksaan dan doktrinasi, karena sudah menyatu dalam dirinya untuk memenuhi tatanan masyarakat Pancasila sebagai dasar pembangunan karakter bangsa yang beradab. Itu saja yang bisa saya berikan refleksinya. Terima kasih dan
Saya menghaturkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Om Santi, Santi, Santi. Om Rahayu. Namo